Assalamualaikum Mbak, selamat datang ya Waalaikumsalam. di Klinik Ceria Medika. Ini sebenarnya perkenalkan, di sini saya Dokter Adela yang bertugas hari ini. Ini kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Mbak Dian, Mbak Dian ya. Mbak Dian usianya berapa? 24 tahun. 24 tahun. Oke, Mbak Dian kesini mau konseling ya berarti ya? Iya Ya dok. nanti kalau mau konseling nanti Mbak Dian sampaikan saja apa yang Mbak Dian rasakan, apa yang Mbak Dian alami ya permasalahannya. Nanti sampaikan aja secara terbuka. Nanti insya Allah apapun yang Mbak Dian sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya. Karena di sini kan saya sebagai tenaga medis yang profesional, ada kode etik ya Mbak. Insya Allah akan saya simpan rapi-rapi ya rahasianya. Nanti Mbak Dian jadi nggak usah khawatir gitu ya. Nanti sebelum mulai konseling kita baca basmalah dulu ya biar diberi kemudahan selama menjalani konseling. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang berarti yang Mbak Dian rasakan gimana ini? Lebih ke sedih sih dok. Oh, sedih ya. Kenapa ini, ada masalah apa kalau boleh tahu? Ya jadi kan saya udah nganggur ya dok 3 tahun itu semenjak saya lulus kuliah. Nah saya tuh udah apply kerjaan kemana-mana tapi kok ya nggak dipanggil-panggil, nggak ada panggilan untuk wawancara gitu loh dok. Nah sedangkan teman-teman saya itu udah ada yang bekerja, terus pekerjaannya tetap, gajinya tetap, udah mapan, terus bahkan ada yang gajinya itu udah 2 digit. Ya, saya kan merasa iri ya dok, sedangkan saya ini masih nganggur, terus masih tinggal di rumah orang tua ya. Saya merasa rendah diri aja gitu dok, kayak masih nyusahin orang tua juga. Terus saya juga iri lihat teman-teman gitu udah punya penghasilan tetap bisa beli ini itu. Sedangkan saya masih nganggur gini-gini aja. Gitu dok. Oke, itu kan yang Mbak Dian rasakan ya berarti ya. Kalau dari faktor eksternalnya ada nggak yang buat Mbak Dian itu jadi makin terpuruk kayak gitu? Mungkin dari orang tua atau dari teman-teman atau dari yang lain gitu? Ya sebenarnya kalau dari orang tua sih nggak nuntut ya dong. Terus dari teman-teman juga sebenarnya nggak terlalu dekat lagi sih, cuma saya iri aja. Tapi yang buat saya terpuruk itu tetangga sih dok. Iya tetangga itu suka ngomongin saya gitu, nanyain udah kerja di mana gitu. Kan saya makin terpuruk ya dok, karena saya udah menganggur 3 tahunan gitu. Diomongin tetangga, saya makin merasa rendah diri gitu dok. Nah terus juga kadang juga ditanya kapan nikah, ya kan saya belum mapan ya dok, belum kerja, masih nganggur 3 tahunan, masih sama orang tua, ditanyain kerjanya di mana, kapan nikah, ya gitu-gitulah dok. Dari tetangga sih saya nggak suka. Iya. Oke, baik. Mbak Dian berarti ini ngerasa sedih karena sudah lama menganggur ya? Iya. Kalau dari Mbak Dian sendiri ini, harapan Mbak Dian apa setelah melakukan konseling hari ini? Ya harapan saya lebih baik ya dok, semoga saya bisa lebih baik dan lebih bersemangat lagi ya. Bahkan apalagi kan saya harus apply kerja lagi ya dok, harusnya kan lebih semangat ya, nggak sedih ini biar bisa keterima. Biar fokus lagi juga ya Mbak ya? Iya biar lebih fokus. Oke, baik. Ini dari yang Mbak Dian alami ya. Saya izin simpulkan dulu ya Mbak Dian ya. Jadi Mbak Dian ini sudah lama menganggur ya, udah 3 tahun dari terakhir kuliah ya. Mbak Dian ngerasa rendah diri, teman-teman yang udah pada sukses, gajinya bahkan ada yang 2 digit. Mbak Dian masih ngerasa stuck di sini aja, bahkan sampai ditanya-tanya tetangga ya. Hal-hal yang Mbak Dian gak suka tentang nikah, tentang kerjaan dan sebagainya. Dan Mbak Dian melakukan konseling pada hari ini berharap Mbak Dian bisa lebih fokus lagi, lebih semangat lagi ya daripada sebelum-sebelumnya supaya bisa semangat cari kerja gitu kan? Iya. Oke, dari yang Mbak Dian alami ini saya coba bantu untuk melakukan beberapa konseling. Jadi di sini saya menawarkan yang pertama ada konseling ya. Jadi di sini ada SPOT namanya. Jadi kita di sini bareng-bareng buat cari solusi. Jadi solusinya nggak hanya dari saya ataupun dari Mbak Dian sendiri. Jadi kita diskusi bersama nih solusi yang baik sih untuk Mbak Dian ke depannya gimana. Nah kita nanti bakal lihat dari banyak sudut pandang, dari kekuatan atau kelebihan yang diri Mbak Dian punya itu apa, atau dari kelebihan dari lingkungan yang Mbak Dian punya itu apa, atau mungkin kita bisa lihat nih kekurangan. Kadang kan kekurangan nggak selalu buruk ya Mbak ya. Kita bisa lihat nih kekurangan yang Mbak Dian ada itu apa, lingkungan Mbak Dian kekurangannya apa. Nah dari situ nanti kita bisa munculkan suatu solusi. Mbak Dian baiknya ke depannya kayak gimana, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sarankan untuk coba, ini kan Mbak Dian sering stres ya, sering mikirin terkait pekerjaan terus ini kan. Nah nanti kita coba bareng-bareng cari biar Mbak Dian ini nggak terlalu banyak memikirkan terkait hal-hal negatifnya itu. Apalagi ketika pikiran kosong dan sebagainya, itu kan mengganggu sekali ya, mengganggu fokus.
itu juga bisa. Terus Mbak Dian juga kan merasa rendah diri ya, nanti coba saya bantu untuk menanamkan pikiran positif ke diri Mbak Dian supaya nggak terlalu banyak mikir hal-hal negatif, biar Mbak Dian tuh lebih percaya diri lah pokoknya gitu ya. Oke, ini pertama kita coba gali dulu yuk terkait hal positif yang ada di diri Mbak Dian. Ini kira-kira dari diri Mbak Dian ini ada, menurut Mbak Dian ada kelebihan apa? Kelebihan saya itu ya, saya kalau bekerja itu konsisten. Oh ya. Iya, makanya saya ini punya banyak, saya merasa punya banyak prestasi juga sih dok untuk melamar kerja itu. Saya punya banyak prestasi selama kuliah, terus juga saya merasa kalau saya kerja itu saya konsisten, jadi nggak suka pindah-pindah pekerjaan gitu dok. Iya, saya konsisten orangnya. Atau ada hobi lain dari Mbak Dian? Hobi Yang bisa dilakukan di rumah atau sebagainya? Hobi kalau di rumah sih baca buku sama masak sih dok. Iya. Oh gitu. Baca buku dan masak ya. Iya. Kalau dari lingkungan sendiri, apakah ada keluarga support Mbak Dian atau gimana? Oh iya, keluarga juga support sih dok. Iya, support. Gak menuntut berarti ya? Iya, kadang kalau ngelamar kerja di tempat jauh ditawarin mau diantarin apa gitu. enggak gitu. Masih support sih dok, support banget. Kalau dari pertemanannya, Mbak Dian ada teman dekat? Kalau teman dekat ada sih paling 1-2. Tapi ada ya berarti ya? Ada. Ada teman dekat. Oke, kalau dari kekurangannya sendiri nih Mbak Dian ngerasa Mbak Dian itu ada kekurangan apa? Ya saya tuh kalau gagal saya suka merasa rendah diri gitu dok. Oke. Kalau dari lingkungannya sendiri, menurut Mbak Dian yang membuat Mbak Dian susah berkembang itu apa? Yang susah berkembang menurut saya tadi ya dok, dari omongan tetangga itu sih dok. Iya, yang lebih masuk ke pikiran, yang lebih buat saya stres itu omongan tetangga itu sih dok. Oke. Baik, ini dari hasil analisis terkait diri Mbak Dian dan lingkungannya ya. Pertama Mbak Dian ini kan ngerasa bekerja konsisten. Terus Mbak Dian ini ada hobi masak. Nah itu coba bisa dari hobi masaknya ini. Jadi Mbak Dian selama ini apply kerjanya di satu jurusan tertentu atau enggak? Di jurusan manajemen sih dok. Kalau masak itu enggak pernah. Nanti coba kan pekerjaan itu kan nggak melulu itu aja ya. Tuh coba dieksplor lebih jauh lagi. Mungkin sebelum dapat pekerjaan yang Mbak Dian inginkan, bisa coba mungkin yang untuk masaknya ini hobi-hobi yang menurut Mbak Dian punya skill yang bagus di situ bisa dicoba kayak gitu ya. Jadi nggak berpacu di satu hal itu aja kayak gitu. Jadi kan ada banyak hal yang mungkin Mbak Dian belum eksplor gitu kan. Contohnya masak ternyata kan, baca buku, atau mungkin Mbak Dian suka menulis atau apa, itu kan bisa dikembangkan lagi kayak gitu ya. Itu bisa. Dan ditambah lagi keluarga Mbak Dian tuh support, teman-temannya support. Ada teman yang support tadi kan, teman dekat kan. Ya atau enggak Mbak Dian bisa tanya ke teman-teman Mbak Dian itu yang Mbak Dian dekat, apakah ada lowongan kerja, mungkin mereka ada tahu, atau mungkin mereka ada bantu Mbak Dian, bisa bantu Mbak Dian gitu kan bisa. Nah, untuk dari yang rasa rendah diri ini yang perlu kita garis bawahi ya Mbak Dian ya, nanti kita coba tanamkan pikiran positif ke diri Mbak Dian biar kalau Mbak Dian gagal atau gimana gitu Mbak Dian nggak merasa merendah diri kayak gitu ya. Terus untuk omongan tetangga, nah ini untuk omongan tetangga kan kita nggak bisa ngontrol lah, kita cuma bisa ngontrol apa yang ada di diri kita. Untuk yang orang lain kita nggak bisa kontrol. Jadi yang bisa Mbak Dian kontrol tuh ya Mbak Dian ya. Kita nggak bisa ngontrol tetangga harus ngomong apa, tetangga harus kayak gimana ke kita nggak bisa ngontrol. Jadi Mbak Dian kalau misalkan ada tetangga ngomong apa-apa nggak usah didengarkan. Jadi ya udah biarin aja masuk telinga kanan keluar telinga kiri, kan itu hanya itu yang bisa Mbak Dian kontrol ya. Kalau untuk masa kan nggak mungkin kita ibu nggak usah ngomong kayak gitu dong bu, kan nggak mungkin, malah takutnya memperkeruh suasana. Jadi ya kalau misalkan emang Mbak Dian benar-benar nggak bisa mendengar omongan tetangga, jauhi saja tetangganya, nggak usah berurusan sama mereka kayak gitu untuk sementara waktu ya, sampai Mbak Dian mungkin ngerasa stabil atau sudah dapat pekerjaan atau sudah bisa damai dengan keadaan kayak gitu. Nah terkait untuk stresnya nih, untuk pikiran-pikiran negatif, coba kita gunakan teknik mengelola stres ya. Jadi nanti kalau Mbak Dian kalau bisa itu biasanya kan stresnya muncul waktu pikiran kosong ya. Kalau nggak ada kegiatan, ya itu. Jadi kalau waktu kosong itu Mbak Dian coba dilakukan aktivitas kecil, kayak misalkan tadi kan baca buku suka, coba baca buku. Jadi gimana caranya biar pikirannya itu nggak kosong. Atau Mbak Dian juga bisa bikin
jadwal rutinitas harian, misalkan bangun pagi, sholat subuh, habis itu habis jogging bebersih rumah dan sebagainya. Jadi gimana caranya biar dalam sehari itu meminimalisir waktu kosong bagian biar gak melamun, gak pikirannya kosong, akhirnya ujung-ujungnya mikir ke sana lagi yang bikin bagian lebih down lagi, semangatnya jadi makin hilang kayak gitu. Coba, atau bisa dengan teknik relaksasi kayak gitu ya Mbak. Kalau misalnya ngerasa cemas itu bisa teknik relaksasi. Nah, ketika Mbak Dian ngerasa rendah diri ini, saya coba tanamkan pikiran positif ke diri Mbak Dian ya, atau kita sebut sebagai sugesti. Nanti ada kalimat positif yang bisa Mbak Dian ikutin ya. Nanti bisa Mbak Dian ulangi setiap hari, atau ketika Mbak Dian mau tidur itu kan tidur itu kan udah mau masuk alam bawah sadar kita ya. Itu Mbak Dian ulangi saja perkataannya sampai Mbak Dian mungkin terlelap, karena bisa jadi alam bawah sadar kita bisa menangkap kata-kata itu dan bisa diterapkan ke dalam diri kita kayak gitu. Nah, coba Mbak Dian ikutin ya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa melewatinya. Saya bisa melewatinya. Kayak gitu. Jadi diulang-ulang terus aja. Hmm. Atau kalimat positif lain, Mbak Dian mau bikin sendiri nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, saya pasti dapat pekerjaan kayak gitu juga bisa. Iya. Diulang terus gitu ya. Nanti bisa sebelum melakukan bisa tarik nafas dulu, tarik nafas 3 kali. Nanti baru Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak merilekskan diri dulu. Saya pasti bisa gitu ya. Oke, baik. Setelah melewati rangkaian konseling hari ini nih Mbak, coba yang Mbak Dian dapatkan apa? Ya tadi sih dok, saya juga baru kepikiran kenapa saya nggak coba apply maksudnya di yang lain, kenapa harus tentang manajemen itu. Ya saya baru kepikiran juga sih. Terus saya juga tadi baru kepikiran kenapa saya nggak kayak freelance gitu, kayak misal memasak gitu ya, kenapa nggak masak atau nggak nulis gitu. Saya juga baru kepikiran sih. Pikirannya jadi lebih terbuka gitu dok. Terus ya mungkin nanti untuk yang sugesti sama untuk yang stres tadi mungkin nanti saya coba dulu di rumah. Tapi saya tadi nambah apa ya, insight maksudnya baru iya nambah insight baru ya, kenapa di sini saya nggak nyoba pekerjaan yang lain ya, kenapa harus itu gitu. Itu sih dok. Yang dirasakan gimana? Sudah lebih baik, lebih tenang? Ya Setelah merasa cerita. agak lebih baik sih dok. Ya. Oke, alhamdulillah ya Mbak. Nanti bisa diterapkan di rumah ya untuk mengelola stres, sama untuk sugestinya tadi diterapkan terus. Jangan sampai pikiran kosong, jangan sampai ngerasa rendah diri terus. Nanti setelah ini coba kita evaluasi apakah Mbak Dian ini kondisinya membaik atau tidak. Nanti Mbak Dian mau konseling lagi kapan? Sekiranya ada waktu? Mungkin seminggu mungkin ya dok. Nanti kan saya melakukannya dulu ya seminggu ke relaksasi. Kosong ya berarti Mbak Dian seminggu ini? Iya. Oke, insya Allah Mbak Dian bisa ya Mbak. Ini kan Mbak Dian emang karakternya udah baik ya. Tadi bilangnya konsisten bekerjanya, terus kelebihannya juga banyak, support keluarga bagus, pasti bisa melewati semuanya ya kan. Selama ini kan Mbak Dian sudah bisa melewati SD sampai SMA bahkan sampai kuliah dengan baik kan. Insya Allah pekerjaan juga Mbak Dian bisa melewatinya dengan baik kayak gitu ya. Nanti alhamdulillah sudah selesai. Saya minta maaf kalau selama konseling ini melakukan kesalahan ya Mbak Dian ya. Mungkin sekian dari saya Mbak Dian. Terima kasih Mbak Dian. Wassalamualaikum.